crown. Someday, hopefully soon. Hopefully soon. I'm Tapi confident. kamu kan top 10 nih. Itu kamu dapat ininya nggak sih urutannya sebetulnya di top 10 itu kamu urutan keberapa? Aku nggak dapet Tahu itu. Nggak tahu. Enggak. I Oh. wanna know though. Ya tanya dong, tanya. Coba WhatsApp ke Paula. Yeah, just ask her. Hi, I just wanted to know. Iya, hey, can you tell me actually gue ada di posisi keberapa? Jadi kamu nggak tahu ya. Soalnya zaman siapa yang cerita ke aku kemarin ya? Agni kalau nggak salah ya. Agni dia tuh cerita, jadi ada penilaiannya gitu. Agni atau siapa ya? Udah gitu ada scoring boardnya gitu. Jadi misalnya gown dia nilainya berapa, swimsuit nilainya berapa. Kamu ada nggak itu? No. Nggak ada juga ya? Ya oke. Nggak ada. Oke, Fred. Top 10 MU dapat hadiah apa aja dari Miss Universe Organization? Dari Drunken Crowns. Dapat hadiah apa aja? This is actually a really oh my god, this is actually a funny question because waktu itu Miss Universe sempat email aku tentang prize money, but I actually never took the prize money. It's just because one, I sort of forgot about it, and two, it's because I don't know. It wasn't on my mind. I didn't really know ada prize money. Terus tiba-tiba aku baca emailnya, aku tanya Rostin, is this true? I got a prize money. But sampai sekarang aku nggak tahu jumlahnya berapa karena I didn't take it, which is kind of silly. Fred, are you being serious right now? Yeah, I know. Top 10 itu dapat hadiah uang, tapi aku nggak take the money karena waktu itu emailnya keselip. Terus aku udah baca I feel as though it was a bit late. It was like 2 weeks after the email got sent, and I was going through my emails, and it went into one of the spam boxes instead of the real inbox. And when I read it, I was like, oh, okay, it's 2 weeks already. I didn't know about how much the prize money was karena nggak ditulis. Mereka cuma bilang top 10 dapat prize money. Oh, kita mau tahu rekening kamu. And I felt as though it was a bit late. Tapi di luar hadiah uang, ada hadiah lagi nggak dari mereka? No, not really, nothing. Only idol is top 10. Tapi berarti ini kamu, kamu adalah orang yang betul-betul tulus berkompetisi, bukan karena pengen rewardnya, karena kamu memang pengen ada di situ. Jadi makanya bukan uang yang diincar ya. Jadi sampai sekarang kamu tuh nggak tahu nih berapa jumlahnya? Nggak tahu. Okay. I know it's so silly. My parents were mad at me too. Mereka selalu bilang kalau misalnya ada rezeki yang datang, you have to take it, jangan nolak. Tapi ini sebenarnya bukan nolak, tapi kalau menurut aku nggak enak aja tagihin mereka karena udah telat baca emailnya. Oh my god, itu hak kamu. Kamu boleh email mereka kapan aja. You can call them anytime. Kalau mereka nggak ngasih ke kamu, justru mereka yang melanggar hukum loh. Kan semuanya ada kontraknya. Jadi aku yang marah gitu. Oh my god. Yeah. Okay, it's okay. Anyway, next question. Fred ikut desain buat gaun yang dipakai di Miss Universe nggak? Fred yang pilih warna merah dan emas atau gimana? Biddingnya kan wah banget, tajam nggak sih? Dia penasaran banget sama gaun kamu. Gaun yang mana nih? Kan ada 2, prelim dan final gown. Dan emas itu kamu yang pilih atau gimana? Atau dipilihin? Kalau misalnya yang gaun final, sebenarnya aku kasih contoh ke teks seperti apa gaun yang aku suka, modelnya seperti apa. Tapi I told him, aku percaya kamu ada orang yang sangat creative and you're a very talented designer, dan aku percaya kamu untuk handle masalah gown design, just be as creative as you want. But I said one request is I want it to be tight-fitted because aku nggak begitu suka dengan gaun yang mekar. So that was my only request. Dan warna sebenarnya aku bilang waktu awal aku kasih contohnya gaun-gaun semuanya warna silver. Makanya pas aku balik dari US, pertama kali aku coba gaunnya itu setelah balik dari US, and it was gold. I was like, oh, okay, it's a gold gown. I didn't know about it being gold, but
it looks nice and it looks really pretty. And the cape itu sebenarnya bukan masuk dari desainnya, it was like a last minute addition. Tapi ketika aku coba cape-nya karena terlalu last minute juga dan kita cuman jalan cuman sekali doang pakai cape, and I felt as though itu terlalu nyangkut, akhirnya aku memilih untuk nggak pakai cape. Kalau yang gaun merah, hitam merah itu karena Kabuba yang request. Kabuba kepengen gaun hitam merah, dan kebetulan aku emang suka merah. So if Kabuba said, okay, kamu harus pakai hitam merah karena aku punya feeling. Dia bilang gitu. So I was okay, fine. You can try a black and red gown. Dan sebenarnya gaun itu hampir aku nggak bisa pakai karena Katex bilang gaunnya nggak kekejar waktu aku mau berangkat ke Miss Universe. So I was only meant to. Maksudnya nggak kekejar, belum selesai? Belum selesai. Oh no. Jadi hampir aku cuma pakai satu gaun aja, prelim and the final, which is the gold gown. But untungnya mama mau datang ke Atlanta 3 hari sebelum malam final, 3 atau 4 hari sebelum malam final. Jadi Katex usahakan untuk selesaiin gaun itu dengan cepat, karena permintaan dari Kabuba juga. Kabuba mohon-mohon ke Katex, please gaun ini diselesaikan karena it was his favorite gown. He loved the red and black gown, dan dia bilang aku harus pakai itu di malam final, tapi aku memilih untuk pakai gaun gold. Oh, jadi sebetulnya yang gaun merah itu buat di malam final. Jadi harusnya ditukar gitu. Iya, jadi sebenarnya Kabuba maunya aku pakai gaunnya merah buat final, dan gold buat preliminary. Because he had a feeling merah lebih bagus buat final. Tapi karena emang gaunnya belum kekejar dan aku merasa sudah lebih nyaman jalan pakai baju yang gold karena sudah pernah dilatih sebelumnya, dan baju yang merah itu belum pernah aku pakai. Like I haven't walked in it. Itu cuma dipakai pas photoshoot, dan itu juga belum selesai pas kita foto. Jadi masih ada beads yang belum selesai, masih kurang di fit di badan aku. So literally the first time I walked on the preliminary stage, that was the first time I tried the dress. Oh my god. Tapi I think you did the right thing deh. Itu warna gold pas malam final itu betul-betul keluar banget di badan kamu. Kayak pas banget. Yeah, I think it's very memorable. Yeah, it's very memorable. Fred, kenapa pas karantina jarang foto dengan beberapa Miss kayak Thailand dan Puerto Rico? Wow, dari Faris. Sebenarnya it's kind of just because of our different chaperone team. Jadi mungkin Kak Zizi sudah pernah kita dibagiin ke chaperone group, dan waktu itu aku satu group dengan South Africa, Vietnam, UK, Guam, Miss Nigeria, dan Miss siapa lagi ya? I think that was it. Jadi kita dibagiin ke grup, dan aku nggak sama grupnya Thailand dan Puerto Rico. Jadi setiap ada acara, kalau misalnya ada dinner, aku selalu ikut dinner yang emang nggak ada mereka. Oh, jadi bukan karena ada kegiatannya. Ya, bukan karena nggak mau foto atau apa. Bang. Setiap ada kegiatan, kita dibagiin ke grup chaperone. Oke. Fred, kemarin kan aku ngobrol sama Bunga. Bunga tuh bilang waktu dia di Miss Universe, dia tuh amazed banget gitu. Karena ternyata dia itu adalah salah satu finalis yang ditunggu-tunggu. Indonesia tuh bener-bener, oh my god, Miss Indonesia, we've been waiting for you gitu. Akhirnya intinya Bunga cerita Indonesia tuh yang dia pikir itu dipandang sebelah mata karena ya bukan negara yang strong enough gitu untuk sashnya, tapi ternyata dia tuh ditunggu-tunggu banget gitu. Nah, kamu ada nggak ngalamin pengalaman yang kayak gitu juga selama pas di karantina? I think of course a lot of people, kalau menurut aku Indonesia waktu aku datang ke sana sih banyak banget yang tahu Indonesia, and a lot of the pageant people loved Indonesia. Like itu salah satu negara yang pasti selalu pageant lovers yang tunggu di lobby, mereka selalu bilang Indonesia, walaupun pageant lovers Indonesia nggak banyak ya waktu di sana, mungkin cuma ada 2 people. Okay. But of course Indonesia is very strong. Setiap aku ada interview, pasti Indonesia, aku selalu ditarik untuk interview because like I don't know, Telemundo dan lain-lain, mereka selalu panggil aku untuk interview dan untuk
sponsor juga waktu itu sudah lirik-lirik ke Indonesia juga. So I feel as though like yes, Indonesia is strong, but waktu aku di Atlanta emang lebih banyak fans dari negara-negara Latin because of course, you know, it's America. Waktu aku di sana, I was in Atlanta. There's gonna be a lot of fans from Puerto Rico, Mexico, then you know, and of course there's a lot of like Philippines and Thailand fans. Iya. Oke. Nah, menurut kamu kenapa, Fred? Kamu selalu kamu yang dipilih untuk ditarik interview sana, interview sini, sponsor juga pengennya kamu. I think it's because of the pageant fans, to be honest. Itu karena pageant lovers Indonesia yang sangat luar biasa. Dan mereka tahu kalau misalnya perwakilan Indonesia dipilih atau ada interviewnya, pasti viewsnya banyak. Karena pageant lovers Indonesia really supportive. Waktu aku berangkat ke sana, sampai mereka cerita ke aku, orang-orang cerita, makeup artist semuanya, mereka kepengen foto bersama aku karena mereka tahu, your fans keep asking me to take a photo with you. Oh my God. You know, because they're like, Indonesian fans always message me, your fans are amazing. Everybody says that Indonesian fans are amazing. Also, like, for example, waktu di sana ada yang liput dari, aku lupa news channelnya apa, but it's a big news channel from the Philippines. Mereka aja akui kalau misalnya fansnya Indonesia tahun itu lebih besar dibandingin fansnya Philippines. They're like, your fans are even crazier than Philippine fans. Tapi emang gila sih, Fred. Zaman kamu tuh, aku mengakui zaman kamu tuh fanbase-nya makin strong, makin solid, makin gila gitu loh. Yeah, and especially dengan banyak banget pageant lovers yang antar aku waktu ke bandara buat take off ke Miss Universe. Aku sengaja cerita ketika aku bertemu dengan Miss Universe people because I want to show them that like Indonesia strong banget loh Miss Universe, like our fans are very supportive. Jadi aku kasih unjuk photos ke mereka like, yeah, when I went to Miss Universe, a lot of my country's pageant lovers, mereka anterin ke aku, then they were so amazed. They're like, wow, all of the airport is filled with red and white. Wow, gimana Fred rasanya? Pasti bahagia banget ya yang tahu bahwa pendukungmu sebanyak itu gitu waktu itu. Pasti itu selalu bikin aku merinding sih ketika aku nonton video-video lama atau misalnya aku nonton reaction video pageant lovers yang aku masuk ke top 20, top 10, itu bikin aku kayak terharu dan mau keluar air mata setiap aku nonton sampai sekarang. Iya, oh my God, aku aja dengerinnya langsung merinding juga. Itu benar-benar momen yang membanggakan banget sih, Fred. Thank you so much ya for representing Indonesia in a very beautiful way. Kamu benar-benar sangat mengangkat derajat kita semua dan Indonesia di ajang Indonesia dan Miss Universe pokoknya. Oh, thank you. Fred, tadi aku mau tanya apa lagi ya? Kamu tadi cerita soal si Luciera cerita banyak sabotase gitu. Kamu sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang nggak ngenakin gitu dari kontestan lain di sana? To be honest with you, all the contestants are quite nice to me waktu di sana dan aku beruntung banget dapat roommate yang baik banget, Miss Guam. She was so nice, Miss Guam. Okay. She was so nice dan sangat supportive dan kita saling membantu waktu aku di Miss Universe, and you know, I'm really lucky to have a really good chaperone team dan a good team of friends waktu aku berangkat. Jadi semuanya sih baik-baik aja. Dan kalau misalnya ada pun kontestan yang mungkin kurang enak bicaranya, aku lebih memilih untuk just stay with positive people aja dibandingin stay with negative people. Iya, oke. Berarti ada ya yang mencoba untuk take you down aja gitu intinya. Ya pasti, sebenarnya pasti, you know how girls are lah. Mereka pasti nggak bicara yang pasti they don't say something that's like really bad, but they say in a way that's like passively aggressive. Dimana mereka kayak ucapkan hal yang bikin kayak sebenarnya kalau misalnya kita ngomong it doesn't sound that bad, tapi cara mereka bicara pasti itu akan bikin kita drop. But lebih baik itu nggak usah ditangkapin karena aku juga nggak enak sama mereka. It was just a competition. Dan sekarang kita semua juga baik-baik aja, all the contestants.
Oke, iya sih, that's a very good response tuh. Fred, tapi aku emang waktu zaman kamu di MU ya, aku juga merasa kamu bukan tipe orang yang dikit-dikit upload, dikit-dikit update social media, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu gitu. Dan kamu malah banyakan upload itu pas udah selesai gitu ya, udah selesai, kompetisinya udah selesai, baru kamu ini waktu di karantina, ini foto sama ini itu. Ada nggak sih rasa kayak kamu sebetulnya harus update terus gitu di sana? Kan tadi kamu bilang juga kan sebenarnya kesalahannya karena banyak kontestan yang terlalu fokus sama social media selama di sana. Gitu. Tapi kan pasti dong sebagai seorang Miss yang kamu lagi representing your country di sana pasti ada rasa pengen kayak oh my god, aku pengen update semuanya di sini. Iya. Nah, gimana cara itu gitu? I feel as though you need to know the limit. I know you're representing your country, but also this is an experience for yourself as well. Dan kamu lebih harus enjoy the moment dibandingin live on social media. So that was like sort of my mindset. Aku kepengen bener-bener, absorb all the experience that I had in Miss Universe secara langsung dibandingin foto-foto, video-video update di social media. Because I don't know, I was just really enjoyable. I really enjoyed the experience. Dan waktunya cuma 10 hari aja. Dan aku lebih suka start a conversation with someone then ask someone to like, oh, can you take a photo of me or something? I'm just that type of person. Aku emang dari dulu nggak begitu aktif di social media, tapi aku tahu when I was there pasti pageant lovers kepengen update. Jadi aku cuman batasin aja, jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit juga. I just did, kalau misalnya ada acara pasti upload, kalau ada acara sponsor upload. But just sebatas ini aja, seperlunya aja. For me, that's important. Ya, dan kayaknya itu pola pikir yang bagus juga, Fred, untuk semua ya, maksudnya biar gak terlalu banyak, akhirnya konsentrasinya jadi kepecah gitu. Yeah. Sometimes I even saking aku nggak mau buka social media because I really believe that you need to focus on yourself waktu di karantina. Takutnya ada yang bikin kamu drop ketika baca social media. Jadi aku mendingan kirimin foto ke tim, aku suruh upload dan aku tulisin caption biar aku sama sekali nggak open Instagram. So it was like a detox. Iya betul. Tapi ngomong karantina kamu cuma 10 hari? Cuma 10 hari. Sebentar juga ya. And actually not even 10 days. Karena kita dapat 10 hari itu udah termasuk dengan registration day. Jadi kan registration day took 3 days. Iya, jadi mungkin 3 hari awal. Cuman 1 week. 1 minggu untuk kegiatan Miss Universe. Oh wow, beda banget. Yeah. Temen aku masih 3 minggu loh. Can you I imagine? know. 3 minggu. It happened so fast. Literally when I was there, aku baru sampai terus tiba-tiba udah malam final aja. Semua kontestan was like, wow, this is really fast. Iya benar. Fred, tapi kamu waktu aku nonton pas kamu grand final, itu ketika kamu dipanggil masuk top 10, you look happy, of course, you look happy. Tapi nggak yang sampai berlebihan gitu happy-nya tuh kamu masih kekontrol gitu loh. Iya. Yeah. Kamu bisa control your emotion on stage atau kamu emang sebetulnya udah prediksi itu? I had a good feeling. Aku analyzing your reaction aja ya. Aku kayak Iya. Gitu kayak, ini anak kok senengnya masih kekontrol sih. Kayaknya kalau aku udah kayak, wow gitu. Yeah, I know. To be honest, I'm gonna be honest, I had a good feeling aku bakal masuk top 10 karena aku lirik ke juri Rio Mori waktu tahun itu dan dia kasih aku jempol, because dia juga baik banget ke aku selama perjalanan putri juga. So she gave me a jempol and I felt as though speech aku berjalan dengan lancar dan aku positive thinking aja waktu malam final itu. So when I made it to the top 10, I was really happy. But mungkin nggak yang because I kind of felt as though kayaknya bisa nih masuk top 10. Tapi pas kameranya ke-shoot ke aku, my smile was really, really, really ketahan. I was just not moving. I was just because aku sebenarnya mau kayak sedikit emotional, air mata. Terus aku kayak, oh my god, okay. So I was smiling sambil kayak tahanin air mata aja.
Gila, pasti mixed feelings banget deh Fred rasanya. Tapi begitu kamu masuk top 10, kamu punya feeling yang sama juga nggak akan masuk ke top 5 pada waktu itu? No, I said this to Nia Sanchez karena setelah malam final selesai aku ketemu dengan Nia Sanchez and I told her and also some other girls there, aku cerita I had a feeling waktu aku top 10 I don't think I would go into top 5. Like it was just a feeling because when I looked at Rio Mori, dia nggak kasih aku jempol, dia kayak pas tatapan dia kayak langsung begini, jadi aku kayak aduh I don't think I'm gonna make it to the top 5. Buang muka gitu? Iya, buang muka. Terus aku kayak langsung merasa I don't think I'm gonna make it to the top 5. So I was just there like, oh well, okay, I did my best. It wasn't meant to be. Pasti kecewa sedikit, tapi aku tutupin, aku senyum aja. But I already had a feeling. Kenapa kamu punya feeling kayak gitu, Fred? I don't know. Aku orangnya feelingnya kuat ya. Jadi aku I can just read the energy of the room. Yeah. So waktu itu I felt as though this is not for me top 5. I don't think I'm gonna make it. Pasti aku berharap kalau energi aku itu salah. Feeling ini datangnya pada saat udah dibacakan top 10 atau bahkan dari sebelum grand final? Pas sudah dibaca, pas kita mau berjejer setelah evening gown selesai, pas kita mau masuk top 10 to top 5, pas dipanggil. Itu kan pasti ada iklan break, right? Kita disuruh stand here. Dan aku udah merasa, I don't think I'm gonna make it because I already felt as though like backstage, aku merasa waktu aku sesi evening gown dan lain-lain, aku merasa kok pas sudah selesai mereka nggak terlalu fokus ke aku ya, makeup artistnya nggak kayak sebelumnya mereka kayak fokus banget kayak touch up my hair, touch up my makeup, tapi ini justru enggak, they didn't really focus on me, mereka fokusnya ke kontestan lain. Terus aku merasa udah aduh kayaknya nggak masuk nih, kayaknya yang lain yang masuk soalnya aku nggak terlalu diperhatiin. Oh gitu, kamu berasa. Yeah. Dan pada saat itu kamu udah berasa belum kira-kira yang menang bakal siapa? No, I wasn't expecting it, but as soon as I heard Zosie's answer, aku udah ketahu she's gonna win. Ya. Because I wasn't expecting. Kamu sama Zosie deket nggak, Fred, selama karantina? Dekat, kita dekat banget sampai aku bilang sama dia, I still have all your photos on my phone karena waktu dia di karantina handphone dia hilang sebelum tim dia kasih handphone dia yang baru, jadi dia harus tunggu kayak 6 days until the team came to give her the new phone. So every time she wanted to take photos, I would be the one taking the photos for her. Oh, dia punya handphone kamu. Jadi aku selalu bantuin dia untuk masalah foto and everything. So I was really close with her. But I wasn't expecting her public speaking to be that good. Karena selama dia karantina, dia orangnya sangat santai, down to earth, beda banget dibandingin kontestan yang bisa dibilang mega favorit social media. Yeah. Dia lebih kayak chill and just happy and enjoyable. Hampir sama kayak aku personality-nya, makanya kita klik waktu di sana. Kita lebih enjoy the moment dibandingin feel the pressure. Iya. Kelihatan banget sih dari cara dia nge-post foto, dari cara dia nulis caption. Kayaknya orangnya happy go lucky aja gitu. Happy go aja. That's why when she answered, I was like, wow, this girl is really smart. Right. Jadi ya maksudnya buat kita yang nonton di rumah pun ya, aku nyimak di TV aja tuh udah berasa banget dari advokasi, dari figur dia, dari semangat dia dan cara dia menyampaikan itu tuh semua in line, semua tuh kayak in harmony gitu loh. You too, kamu juga, tapi Zosie tuh kayak something amazing. I feel like she just has that quality that when she talks, itu bikin orang kayak stop. Oh, sorry. I'm so sorry. Itu bikin orang stop in the moment. Like, it just makes people merinding ketika dia bicara. Because she has something important to say. Dia punya pengalaman
di South Africa yang dia merasa equality-nya masih kurang, for women's rights di sana masih tidak terlalu ditangkap dan masih banyak kekerasan untuk wanita di sana. So when she speaks about what she's passionate about, karena sudah pernah mengalami juga, you can really tell the difference for someone who's very passionate and wants to change how society works. Dan dia punya mindset yang sangat strong tentang itu. Ya, benar-benar. Speaking about advocacy, Zozy advokasinya kuat banget ya, Fred. Menurut kamu sepenting apa sih sebetulnya advokasi itu di ajang Miss Universe? I feel as though this is something that people actually get the wrong idea on, because of course advokasi itu sangat penting. Tapi in my opinion, you also can't force an advocacy on the girl. Right. Like, really you can't. It's either the girl has a social heart or not. Like, kamu harus tahu juga kelebihan kamu di mana, apakah passion kamu benar-benar di advokasi itu atau bukan. Karena juri akan melihat kalau misalnya kamu bicara tentang itu, if it's not tulus or if it is tulus, mereka akan tangkap itu so quickly. So you cannot make an advocacy untuk Miss Universe. I don't think that's right. Like, you rather focus di bagian lain, building your brand in another way, dibandingin fokus ke advokasi. Pasti you have to be a spokesperson, karena kan Miss Universe juga punya advokasi mereka sendiri. So, as well as having a good social heart, that's important, tapi kamu juga harus aware kalau nanti kalau misalnya kamu menjabat sebagai Miss Universe, kamu tidak akan fokus ke advokasi kamu aja, tapi kamu juga akan fokus ke advokasi yang dibawa sama Miss Universe seperti Smile Train, best buddies, dan lain-lain. So, just being a good spokesperson, and if you find something that you're passionate about, it doesn't have to be a social cause. Okay, a social cause is important because you need to have a good heart, but if you find something that you're passionate about, let's say, I don't know, maybe you're passionate about fashion, and you relate fashion to a social project. Misalnya kamu jualin masker yang fashion buat orang-orang di jalanan or something, that can work in your favor, but don't just start an advocacy for an advocacy. Right, I got your point. Kalau menurut kamu sendiri, advokasi kamu udah tepat belum, Fred, untuk kamu? How do you feel? I think it's really important for me because aku jelasin waktu aku di sana how I'm very passionate about children. I love children. Aku anak satu-satunya, jadi aku selalu dari usia muda selalu volunteer di sekolahan yang NGO dari usia muda, karena aku percaya children really are the future, and I just have the bond with children that they just make me so happy. So when I found out about birth certificates and how they can actually help a child in Indonesia, aku jelasin tentang itu. So it's not because aku mulai advokasi karena birth certificate karena itu berbeda, bukan. Itu sebenarnya hal yang penting buat anak-anak, dan aku emang fokusnya ke anak-anak. Right. So you just relate it to your own story. You find an advocacy that relates to your own past. Ya, jadi kelihatan juga maksudnya kita menjalankan itu dengan hati gitu ya, bukan cuma sekedar kita cuma pengen jalanin itu supaya kita bisa menang di Miss Universe. Itu jadi salah fokus ya, gagal fokus itu namanya. Gagal fokus dan juri pun bisa ngeliat itu. Okay, that's a very good point. Fred, apalagi ya Fred ya, aduh seru banget deh dengerin kamu cerita. Is there anything else you want to share with us? Kayak pengalaman di sana, I mean like kalau aku cerita sama teman-teman putri yang lain, banyak yang ngalamin mungkin pada saat itu Sash Indonesia juga belum kuat gitu, jadi ya Indonesia nggak terlalu dilirik, tapi tadi kamu bilang Indonesia udah dilirik banget ya gitu. Nah kalau itu kan tadi kalau misalnya sabotase di luar gitu. Nah Fred, di Indonesia sendiri, ini bukannya aku mau ikut campur atau gimana, tapi aku juga sering banget dapat banyak tek-tekan dari para teman-teman pageant lovers tentang si A berantem sama si B berantem sama si C. I don't know. What do you say? I feel as though like in any type of community and anything on social media, there's gonna be fans that are fanatic, and there's gonna be fans that really just want to support their queen or their idol.
Dan pasti itu wajar kalau misalnya ada yang gosip, oh ini seperti ini masalahnya, ini seperti itu masalahnya, karena orang kan mereka hanya memandang dari apa yang mereka lihat di social media. That's what they see and that's how they judge. So I feel as though like that's just a risk of being a public figure because pasti kamu akan mengalami banyak haters yang gak suka tentang apa yang kamu lakukan di social media, dan pasti kamu akan mendapatkan lots of lovers that love what you have been doing on what they see on your social media. So I think that the most important thing is that don't focus on the haters as much as you do on your fans. Like really keep the bond with your fans strong. Karena mereka lah yang membantu kamu, yang semangatin kamu kalau misalnya ada kayak rumors yang datang or ada yang bullying yang datang, mereka yang kayak belain kamu, yang bilang no this is not true or something like that. Like your fans are the most important people that you should focus on, not the hate. That's something like that's my mindset. Jadi kamu nggak terlalu ambil pusing ya Fred sebenarnya? Mau mereka aku sebenarnya a lot of people keep on asking me about this, and to be honest aku orangnya nggak main social media juga. I'm very chill and santai. Kalau misalnya ada haters yang datang ya sudah, nggak apa. Aku juga mau lebih fokus ke career aku, masa depan aku juga. Jadi aku nggak terlalu pentingin apa yang kata-kata haters tentang aku, apa gosip tentang aku, masalah ini, masalah itu, aku nggak terlalu lihat dan lirik juga, karena aku main social media cuman ya buat upload, kadang-kadang buat buka-buka story orang, buat balesin orang, tapi sebatas itu aku nggak pernah yang kayak melihat oh what's happening on social media, what are they saying about me, no. Ya. Bagus sih Fred kayak gitu. Andai semua orang bisa berpikirnya caranya kayak kamu ya, pasti dunia digital akan lebih bersih. Iya. Akan lebih sehat dan lebih kondusif gitu loh. Kalau nggak semuanya tuh pikirin gitu, masukin ke kepala yang nggak penting, semua dipikir. Pusing. Iya. Ya, oke. Alright, last question, Fred, kamu mungkin ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak ke fans kamu, ke pageant lovers, ke supporter kamu? Aduh, aku udah berulang-ulang bilang sama mereka how much I love them and how much aku sangat berterima kasih kepada support mereka, karena aku yang ngerasain juga selama 1 tahun mereka supportnya benar-benar gila-gilaan banget, like malam-malam aku pasti dapat DM saran-saran dari orang or anything, like my team would tell me like oh kamu dapat email dari fans kamu atau apa, atau kamu dapat kiriman, mereka sering kirimin aku kado or something. Like for me I'm so like I've never received this much love from anyone, so I feel as though aku punya connection ya itu connection yang sangat kuat with my fans, because I really do appreciate everything that they've done, dan aku nggak bisa I can't say thank you enough to what they have actually done for me, because mungkin kalau misalnya nggak ada mereka mungkin perjalanan aku di Miss Universe akan berbeda. Ya. So I'm really grateful for them. Fred, tapi kalau misalnya kamu bisa balik lagi pas zaman Miss Universe, kamu ada penyesalan sesuatu nggak? Yang akhirnya mungkin kamu bisa nih lebih nembus lebih tinggi lagi ke top 5 atau mungkin top 3. Ada nggak? Kayak mungkin coba dulu aku begini, coba dulu aku begitu. Okay, I guess like probably like my catwalk, aku masih berpikir kalau misalnya aku punya lebih banyak waktu untuk melatih catwalk. Aku waktu masih di Indonesia, maybe I could have performed better on the malam final. Dan aku juga berpikiran tentang evening gown. Kalau mungkin evening gown aku warnanya agak berbeda, aku mikir, kayaknya desain yang warna yang seperti ini kayaknya lebih cocok deh waktu malam final itu. Karena kan you never know about God's fate that God has for you. So waktu malam itu banyak gold, baju-baju yang warna gold, dan people have a different opinion about it, but I feel as though yang lihat secara langsung dibandingin yang lain, I feel as though if you look at it from a distance, it looked like everyone was wearing gold and like it didn't look that good on stage. So mungkin aku akan berubah, gold akan di preliminary dan merah akan malam final.
Dan feeling berubah dong. Yeah, feelingnya berubah. I always tell Kak Bubah, I think I should always listen to you karena setiap dia kasih, nggak tahu kenapa dia tuh punya kayak feeling. He's just I don't know, he's like a sidekick atau apa. Tapi setiap aku nurutin kata dia, itu semua berjalan dengan benar. Wow. So tips for Ayuma, listen to Kak Bubah sometimes. Okay. No, I'm joking. Jadi malam itu nggak ada yang pakai dress merah ya, Fred ya? Ada yang pakai dress merah, tapi I feel as though like merahnya aku karena beads-nya lumayan banyak yang glitter. I don't know, I feel like it would stand out in the lighting. Karena panggungnya itu sebenarnya bukan a real stage for performance ya, itu panggungnya Oprah Winfrey. You know Oprah Winfrey, their talk show itu dibikin di situ. So it's just like mereka bikin stage-nya. Panggungnya Oprah. Iya. Oh my god, kamu banget nggak sih rasanya? Ya. Kamu pertama kali lihat panggung itu gimana, Fred? Oh my god, pasti amazed banget. Like I would pinch myself. I'd be like, oh my god, I'm actually at Miss Universe. Apalagi aku ketemu dengan Olivia Colpo waktu lagi rehearsals. Dan aku nggak pegang handphone. Like I wasn't wearing. I didn't take my handphone because I was rehearsing. And she said hi to me. She was like, hi, how are you? And I'm like, siapa oh my ya? god. Oh, dia jadi backstage MC ya waktu itu ya? Ya. Ya, benar-benar. Dia juga salah satu Miss Universe yang stunning banget tuh, Olivia. Stunning banget. Love her. Alright, Fred. Kayaknya udah banyak yang diceritain ya. Gila sih. Kayaknya 1,5 jam nggak cukup ngobrolnya. Masih pengen banyak banget. Anyway, aku yakin banget ini karena yang request untuk ngobrol sama kamu tuh banyak banget. Jadi makanya kayak, Fred janjian yuk ngobrol, kapan bisa kita teleponan. Ya walaupun lagi corona gini, biar inilah Fred, biar tetap bisa ketemu teman, soalnya kangen juga. Iya, biar refreshing. Yeah, I know right? Stressful tahu di rumah meeting juga dibatasi, kayak pusing. Iya. Biar seru mau nggak kita sekarang pose, jadi nanti aku mau challenge nih buat yang nonton video ini, selfie bareng kita. Jadi kita senyum sama-sama, jadi nanti buat yang nonton, tinggal di pause aja videonya, terus selfie, terus tag ke aku sama Frederica di Instagram. Yeah, yuk. I think that's a good idea. Okay ya, wait. Aku sekalian screenshot. Okay, are you ready? Yes! 1, 2, 3. Ayo selfie bareng kita ya. Ditunggu guys, tagnya. Ditunggu guys, jangan lupa guys. Oke, kita tunggu tag-tagannya ya. Fred, thank you banget ya. Sekarang jam berapa? Oh my god, udah sore. I think you have to go. Yes, I should go now. But I really enjoyed talking with you. Thank you so much, Kak Zizi, inviting me to your channel. Sama-sama, makasih banyak. Nanti aku kasih tau kalau udah tayang video ya. Yes. Sukses buat kuliahmu, semoga kuliahmu lancar. Kamu mau main film, semoga meledak. Sukses. Amin. For your future and for everything. Sehat-sehat ya. Thank you so much. Bye. Bye.